Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Mokamad Dimas Adi Saputro dengan NIM 2450 Likuntu Tusaduas Vertulakus 779. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan isi dari salah satu chapter yang sudah saya rangkum. Buku yang berjudul Development Administration karya O.P. Dwivedi dengan chapter 5 yang berjudul Environment and Development. Selamat menonton dan selamat menikmati. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia berdiri di titik balik sejarah. Kota-kota hancur, ekonomi lumpuh, dan jutaan manusia hidup dalam ketidakpastian. Dalam kondisi tersebut, pembangunan menjadi harapan utama. Negara-negara berusaha bangkit dengan mempercepat industrialisasi dan produksi. Pembangunan dipandang sebagai solusi universal untuk mencapai kesejahteraan. Semakin cepat ekonomi tumbuh, semakin cepat kesejahteraan diyakini akan tercapai. Namun seiring waktu, muncul tanda-tanda bahwa pendekatan ini menyimpan masalah. Mari kita bahas lebih lanjut tentang kompleksitas pembangunan pasca perang ini. Industrialisasi yang masif membawa perubahan besar pada wajah bumi. Pabrik-pabrik berdiri di mana-mana. Hutan ditebang untuk membuka lahan, dan sungai menjadi saluran limbah industri. Ketergantungan tinggi pada energi fosil menyebabkan krisis energi dan memperparah pencemaran udara. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh manusia. Kualitas kesehatan menurun, ketimpangan sosial meningkat. Berbagai ekosistem mulai kehilangan keseimbangannya. Pada titik ini, dunia mulai menyadari bahwa pembangunan tanpa batas justru menciptakan ancaman baru bagi kehidupan itu sendiri. Kita perlu mengambil tindakan untuk memulihkan keseimbangan alam dan masa depan yang berkelanjutan. Krisis lingkungan dan energi bukan kebetulan. Ini warisan pembangunan pasca Perang Dunia II. Pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi dikejar tanpa batas, mengabaikan daya dukung lingkungan. Eksploitasi sumber daya masif menggunduli hutan, merusak ekosistem penyangga kehidupan. Pengendalian pencemaran lemah membuat sungai dan udara semakin beracun. Ketergantungan energi fosil memicu krisis energi, menaikkan emisi gas rumah kaca. Dampaknya ekologis, ekonomi, sosial, biaya kesehatan naik, produktivitas turun, hidup rentan. Solusinya, ubah paradigma menuju pembangunan berkelanjutan, efisiensi, energi terbarukan, ekonomi sirkular. Mulai dari kita, kurangi konsumsi, dorong kebijakan hijau, jaga bumi untuk generasi. Saat pembangunan mengabaikan alam, krisis energi dan lingkungan tak terhindarkan. ISSD, pendekatan pembangunan yang memprioritaskan kelestarian lingkungan, terintegrasi dengan aspek ekonomi dan sosial, memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Hasilnya, jejak karbon berkurang, sumber daya efisien, inovasi berkelanjutan, dukungan komunitas, kualitas hidup meningkat, limbah dikelola. Mari wujudkan ESSD dari kebijakan hingga tindakan harian. Masa depan hijau dimulai sekarang. Tanpa keseimbangan, pertumbuhan bisa merusak bumi. ISSD hadir untuk mengubahnya. ISSD menata ekonomi agar tumbuh stabil tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Penggunaan sumber daya diarahkan efisien, tidak berlebihan, agar keberlanjutan terjaga. Kualitas hidup terpelihara jangka panjang, sehat, inklusif secara sosial, dan kuat secara ekonomi. Teknologi ramah lingkungan di berbagai sektor, energi terbarukan, industri bersih, pertanian cerdas, transportasi hijau. Dampak nyata, lapangan kerja baru, efisiensi biaya dan sumber daya, kesejahteraan meningkat. Pembuat kebijakan, akademisi, industri, aktivis, masyarakat, ayo kolaborasi wujudkan ESSD sekarang. Kebijakan publik menentukan masa depan lingkungan kita. Administrasi pembangunan memastikan arahnya berkelanjutan. Pemerintah merumuskan kebijakan yang melindungi lingkungan, mengelola sumber daya, dan menerapkan instrumen ekonomi. Dari dokumen kebijakan, alur mengalir ke masyarakat, aturan jelas, insentif hijau, dampak positif bagi alam. Pengelolaan sumber daya dilakukan berkelanjutan. Hutan,
air, energi, instrumen seperti pajak karbon dan subsidi hijau menekan dampak. Administrasi pembangunan meningkatkan edukasi dan kesadaran, serta mendorong kerjasama antar negara untuk menghadapi isu lingkungan global. Di banyak negara berkembang, ESSD menghadapi dilema, kebutuhan ekonomi cepat versus kelestarian lingkungan jangka panjang. Tekanan jangka pendek mendorong eksploitasi sumber daya alam. Dampak lingkungan pun tertunda, tapi terus menumpuk. Keterbatasan dana, akses teknologi hijau, dan institusi lemah membuat penegakan hukum tidak efektif. Akibatnya, kebijakan lingkungan sering bukan prioritas dalam rencana pembangunan. Perlu solusi praktis. Kebijakan terpadu, insentif hijau, pendanaan transisi, transparansi data, dan penegakan tegas. Saatnya menyeimbangkan masa depan, ekonomi berdaya, sosial inklusif, lingkungan lestari. Ketika jalan bercabang, masa depan ikut bimbang. Apakah kita harus memilih? Negara berkembang butuh ekonomi tumbuh, lapangan kerja keluar dari kemiskinan, percepatan sosial. Namun eksploitasi berlebih merusak hutan, mencemari air, memperburuk kesehatan, menambah ketimpangan. Solusinya, pertumbuhan hijau, energi terbarukan, ekonomi sirkular, pertanian berkelanjutan, teknologi bersih. Pilihan bukan biner. Seimbangkan hari ini, lindungi esok, kebijakan tepat, investasi hijau, edukasi publik. Mari merancang masa depan, tumbuh tanpa merusak. Apa pilihanmu? Di balik pertumbuhan, ada dilema. Lingkungan sering dikorbankan. Negara berkembang menanggung kebutuhan dasar yang mendesak. Pendapatan bergantung pada sumber daya alam. Harga naik turun, risiko ikut melonjak. Teknologi ramah lingkungan terbatas, mahal, dan sulit diakses. Pendanaan minim, kapasitas kelembagaan lemah. Kebijakan lingkungan jadi prioritas kedua. Solusi, pendanaan inovatif, transfer teknologi, institusi kuat, agar pembangunan benar-benar berkelanjutan. Selain faktor internal, tekanan eksternal kian memengaruhi pembangunan negara berkembang. Dampaknya terasa pada alam dan masyarakat. Pertumbuhan penduduk cepat dan urbanisasi mendorong kota membesar, menekan lahan dan air. Ekosistem melemah. Perubahan iklim memperparah banjir, kekeringan, dan gagal panen, memicu kerentanan sosial ekonomi. Ketergantungan pasar global dan utang luar negeri menekan produksi komoditas, sering mengorbankan lingkungan. Masalah lingkungan tak terpisah dari dinamika global. Solusinya, kebijakan inklusif, teknologi bersih, dan kolaborasi lintas sektor. Belajar dari kota pesisir. Dari industri kotor ke masa depan hijau, pembangunan berkelanjutan adalah jawabannya. Teknologi hijau dan energi terbarukan mengurangi ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan. Kerjasama internasional mempercepat berbagi pengetahuan, pendanaan, dan teknologi. Pemberdayaan masyarakat lokal dan desa produktif membuka peluang, meningkatkan keterampilan dan ketahanan ekonomi. Diversifikasi ekonomi mengurangi ketergantungan pada eksploitasi SDA. Saatnya bergerak bersama menuju pembangunan hijau. Pertumbuhan cepat sering mengorbankan lingkungan. Kita butuh kerangka kebijakan terstruktur agar ekonomi maju dan alam tetap terlindungi. Animasi ini menegaskan, ekonomi dan lingkungan harus berjalan sejajar, saling menguatkan, bukan saling meniadakan. Kerangka bertingkat, visi nasional, sektor, instrumen, kelembagaan, serta monitoring, terintegrasi, efisien, dan didukung regulasi. Keberlanjutan memprioritaskan keadilan sosial, manfaat merata, tidak melampaui daya dukung, melindungi kelompok rentan. Kebijakan inovatif dengan solusi jangka panjang, indikator jelas, dan koordinasi lintas lembaga mendorong efisiensi serta dampak nyata. Jadikan kerangka kebijakan ini panduan nyata perumusan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Industrialisasi dan urbanisasi yang berkembang pesat seringkali menjadi pemicu utama kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan. Pertumbuhan industri dan kota mendorong peningkatan kebutuhan lahan, energi, dan sumber daya alam, yang pada akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan, penggundulan hutan, serta degradasi berbagai ekosistem. Dalam banyak kasus, pembangunan dilakukan dengan mengutamakan efisiensi ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, sehingga masalah lingkungan baru
justru muncul sebagai konsekuensi dari proses pembangunan itu sendiri. Kita perlu menolak pola pembangunan yang hanya mengutamakan keuntungan singkat tanpa memikirkan masa depan. Mari kita bergerak menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan untuk semua. Industrialisasi dan urbanisasi telah membawa kemajuan, namun juga tantangan lingkungan yang serius. Polusi udara, degradasi lahan, dan hilangnya biodiversitas menjadi konsekuensi yang tidak terduga. Kita perlu mengubah paradigma. Lingkungan bukan sebagai aspek tambahan, melainkan prioritas utama sejak perencanaan. Pencegahan lebih penting daripada perbaikan, pemanfaatan sumber daya secara rasional, dan keadilan dalam pembangunan. Dengan pendekatan ini, kita dapat membangun masa depan yang berkelanjutan untuk semua. Pembangunan ekonomi yang pesat seringkali mengorbankan lingkungan. Bagaimana menyelaraskan kedua tujuan ini? Kerangka kebijakan ESSD menjadi solusinya. Lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan. Daya dukung lingkungan diperhatikan sebagai faktor kunci, dengan keadilan dan keberlanjutan sebagai prioritas utama. Dengan kerangka kebijakan yang jelas, pemerintah dapat menghindari pendekatan eksploitatif dan mengarahkan kebijakan pada keberlanjutan jangka panjang. Bersama ESSD, kita membangun masa depan yang seimbang untuk semua. Selain kerangka kebijakan, penerapan ESSD memerlukan kerangka kelembagaan yang kuat dan efektif. Hal ini mencakup pembentukan institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan, pengembangan regulasi dan standar lingkungan, serta peningkatan kapasitas lembaga dan aparat pemerintah. Penegakan hukum yang konsisten dan partisipasi masyarakat menjadi elemen penting. Memastikan kebijakan lingkungan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan. Kerangka kebijakan dan kelembagaan memberikan landasan teoritis bagi pembangunan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, berbagai tantangan sering menyebabkan kegagalan implementasi. Untuk memahami penerapan ESSD, mari kita analisis studi kasus kabut asap Indonesia. Kasus ini menggambarkan dampak lemahnya kebijakan terhadap lingkungan dan masyarakat. Kesehatan masyarakat terancam, aktivitas harian terganggu, dan ekosistem hancur. Analisis menunjukkan lemahnya koordinasi dan penegakan hukum sebagai penyebab utama. Studi kasus ini memberikan pelajaran berharga untuk perbaikan kebijakan masa depan. Krisis kabut asap bukan sekadar musim. Kebakaran hutan dan lahan menjadikan langit abu-abu. Alarm darurat menyala. Pembakaran di lahan gambut kerap dipilih karena murah dan cepat, tapi biayanya menggerus kesehatan, iklim, dan ekosistem. Asap pekat memicu penyakit pernapasan, mengganggu sekolah dan kerja, menekan ekonomi, dari kesehatan hingga pariwisata dan transportasi. Kabut asap lintas negara menyelimuti Asia Tenggara. Dampak dirasakan regional, udara tercemar, aktivitas terganggu, kerugian meluas. Hentikan pembakaran, lindungi gambut, terapkan pembukaan lahan berkelanjutan. Solusi nyata untuk udara sehat dan masa depan aman. Ketika pertumbuhan ekonomi dipacu, kabut asap menutup kota. Kasus ini menunjukkan kegagalan integrated pollution control dari sudut administrasi pembangunan. Kebijakan lebih memihak ekspansi perkebunan untuk angka tumbuh, sementara perlindungan lingkungan tersisih. Dampak udara dan kesehatan diabaikan. Penegakan hukum terhadap pembakaran lahan lemah, individu dan korporasi lolos. Akuntabilitas rendah, efektivitas institusi goyah. Kapasitas dan pelatihan administrator terbatas. Koordinasi antar lembaga tidak sinkron. EPC, hukum, koordinasi. Gagal. Solusi. EPC terpadu berbasis bukti. Sanksi tegas. Peningkatan kapasitas. Satuan tugas lintas lembaga. Tujuan, udara bersih. Mitigasi dampak kesehatan. Kabut asap bukan sekadar kegagalan domestik. Ini terhubung ke dinamika global. Tekanan standar lingkungan sering dianggap sebagai imperialisme hijau terhadap negara berkembang. Permintaan global atas kelapa sawit dan bubur kertas mendorong ekspansi perkebunan. Dampaknya, kesehatan terganggu, ekosistem rusak, ekonomi lokal tertekan. Akar masalah juga pada pola konsumsi negara maju. Tanggung jawab harus dibagi. Solusi,
kebijakan global adil, konsumsi berkelanjutan, dukung petani dan restorasi lahan. Untuk mencegah krisis lingkungan berulang, kita perlu solusi administratif yang komprehensif. Perkuat kebijakan dan akuntabilitas. Terapkan denda dan pajak lingkungan yang efektif. Sesuaikan keputusan. Pertimbangan lingkungan menjadi kriteria utama di setiap tahap. Tanggung jawab global, kerjasama internasional, dan mekanisme pasar yang lebih adil. Hasil positif, kepatuhan meningkat, pelaporan lengkap, biaya turun, integrasi, pencegahan, pemanfaatan rasional, keadilan. Contoh praktik baik diterapkan. Mini proyek revitalisasi pasar tradisional membuktikan pembangunan berkelanjutan nyata di tingkat lokal. Sebelum, kumuh, omzet rendah, sampah menumpuk. Sesudah revitalisasi, fasilitas meningkat, pasar rapi, akses modern. Budaya tradisional tetap hidup, omzet pedagang naik, grafik menanjak. Kebersihan membaik, pengelolaan sampah terpadu, volume sampah berkurang signifikan. Kohesi sosial menguat, pedagang, pengelola, dan warga berkolaborasi. Pasar jadi ruang aman, inklusif, ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab strategis. Mari bangun masa depan Indonesia, tata kelola bersih, kebijakan adil, komitmen menjaga lingkungan. Pembangunan dan lingkungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan secara seimbang dan terintegrasi. Krisis lingkungan dan energi yang terjadi merupakan cerminan dari model pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Konsep pembangunan yang berkelanjutan mengarahkan kita untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjamin keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi masa kini dan mendatang. Pembangunan berkelanjutan bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk masa depan yang sejahtera. Kita harus menjaga lingkungan sebagai fondasi kehidupan dan pembangunan bersama-sama.